Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ahmad Siawan, kelas karyawan SC dari program studi Psikologi Universitas 45 Proklamasi Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Komunikasi Efektif Menghasilkan Kepemimpinan yang Efektif. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen Ibu Ayu Fitria. Baik, sebelum memulai materi yang akan saya sampaikan, saya akan memberikan pantun sebagai opening. Lingkaran persegi panjang dan kerucut. Ingin tahu bagaimana komunikasi efektif menghasilkan kepemimpinan yang efektif? Simak lebih lanjut. Latar belakang. Latar belakang penelitian. 1. Adanya kesalahpahaman yang sering terjadi berkaitan dengan komunikasi dalam organisasi. 2. Tuntutan pemimpin yang harus mampu memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan yang efektif karena berhasil atau tidaknya organisasi ditentukan oleh sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut, terutama pemimpin. Yang ketiga, dalam organisasi sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan faktor komunikasi tidak efektif yang dapat menyebabkan permasalahan yang lainnya. Teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai ahli yang membahas mengenai kepemimpinan dan komunikasi yang efektif. Teori kepemimpinan yang digunakan berasal dari teori Ross Moy-Amanchukwu et al. 2015, Setu Rahman dan Suresh 2014, Soliha dan Versugondo 2018, Harrison dan Mugberg 2014, dan Nawa et al. 2016. Teori komunikasi efektif yang digunakan adalah Donovan et al. 2028 dan Diniati 2013, Coursera 2023, dan Brown 2015, Nasukah et al. 2020, dan Fairshurst dan Konanopton 2014. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan tinjauan literatur untuk menggali informasi mengenai kepemimpinan dan komunikasi yang efektif. Metode pengumpulan yang digunakan melalui berbagai artikel-artikel yang membahas mengenai kepemimpinan dan komunikasi yang efektif. Adapun kriteria inklusi berasal dari artikel asli, tinjauan literatur, dan makalah tinjauan tentang komunikasi efektif yang menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Ringkasan penelitian. Komunikasi dan kepemimpinan berkaitan dengan erat satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sumber menyatakan bahwa gaya kepemimpinan satu dengan yang lain memiliki perbedaan dan tidak ada gaya kepemimpinan spesifik yang dianggap universal. Akan tetapi, pemimpin yang efektif adalah yang menginspirasi, memotivasi, kontribusi terhadap kemajuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sebaliknya, pemimpin yang tidak efektif adalah pemimpin yang tidak dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan organisasi atau bahkan menurunkan pencapaian organisasi tersebut. Pemimpin yang efektif harus visioner, fleksibel, inspiratif, berani imajinatif, eksperimental, dan memulai perubahan dalam organisasi tersebut. Lanjut, komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dalam upaya mencapai tujuan di sebuah organisasi. Komunikasi yang efektif memerlukan komunikasi dua arah dan mencerminkan kemitraan
yang setara antara individu yang satu dengan yang lainnya. Kemitraan memerlukan komunikasi yang terbuka untuk memunculkan keterbukaan pikiran yang mengarah memanfaatkan masyarakat untuk mencapai tujuan. Komunikasi dapat memperkuat hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan yang ada dalam individu. Melalui komunikasi yang efektif, hubungan kerja dapat terjalin dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Kesimpulan, komunikasi yang efektif berkaitan erat dengan kepemimpinan yang efektif. Berbagai sumber menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dapat menyelesaikan hambatan dalam suatu organisasi. Melalui komunikasi yang efektif mampu menjalin hubungan kemitraan antara pemimpin dan anggota kelompok, serta komunikasi yang efektif akan menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan tentang review jurnal saya. Semoga apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.